West Papua. West Papua. You want independent from Indonesia? Nah, sekarang saya lagi di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat, sedang mengikuti sidang forum permanen PBB untuk Nancy, Madam Chair. I am John Anari. I am the ambassador of the United Nations Liberation Movement for West Papua. West Papua is under the United Nations Resolution 448 that set up West Papua as John Anari telah menjadi suara yang tak terbendung di panggung internasional, terutama dalam forum-forum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Komisi Masyarakat Adat, mengungkapkan secara berani sejarah kelam pendudukan Indonesia di Papua. Dengan penuh keyakinan, ia menyuarakan penderitaan masyarakat Papua yang terus terpinggirkan, dibayangi oleh pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis dan eksploitasi sumber daya alam yang tak terkendali. Indonesia, menurut Anari, tak hanya merampas kekayaan alam Papua, tetapi juga mengabaikan hak dasar masyarakat adat Papua untuk hidup dengan martabat dan kedaulatan atas tanah mereka sendiri. Anari juga dengan keras memprotes perjanjian New York yang dibuat pada tahun 1962, yang secara terang-terangan tidak melibatkan orang Papua dalam proses pengambilan keputusan, serta pelaksanaan penentuan pendapat rakyat pada tahun 1969 yang hanya diikuti oleh 1.025 orang, sebuah jumlah yang sangat jauh dari representasi seluruh rakyat Papua. Dalam setiap kesempatan, Anari menuntut hak penentuan nasib sendiri bagi Papua Barat, sebuah seruan yang memicu kontroversi dan mengguncang tatanan politik internasional. Namun, di balik perjuangan tersebut, muncul pertanyaan besar, siapa sebenarnya John Anari? Seorang pejuang hak asasi atau hanya sekadar tokoh kontroversial? Apa yang mendorongnya untuk menggugat sistem yang telah lama dianggap sah? Biografi Anari, yang penuh dengan tantangan dan keberanian, mungkin mengungkapkan lebih banyak lagi tentang dirinya dan visi yang ia bawa untuk masa depan Papua Barat. Inilah biografi John Anari. John Anari adalah seorang pejuang kemerdekaan Papua Barat yang dikenal luas karena dedikasinya dalam memperjuangkan pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Papua. Lahir di Manokwari, Papua Barat, pada tahun 1979, Anari dibesarkan dalam keluarga yang kuat pengaruhnya dalam gerakan pro-kemerdekaan Papua. Sejak muda, Anari menyaksikan langsung penindasan terhadap masyarakat pribumi Papua dan merasakan sendiri ketidakadilan yang terjadi di bawah kekuasaan Indonesia. Dari pengalaman ini, ia tumbuh menjadi sosok pemimpin yang gigih dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Papua, terutama hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Latar belakang dan pendidikan. John Anari lahir dan dibesarkan dalam keluarga yang memiliki komitmen kuat terhadap perjuangan kemerdekaan Papua. Keluarganya adalah bagian dari generasi pertama yang memahami pentingnya merdeka dan mengakhiri penjajahan Indonesia atas Papua Barat. Sejak kecil, Anari banyak mendengar cerita tentang penderitaan dan perjuangan leluhurnya untuk kebebasan Papua, yang sangat mempengaruhi pandangannya tentang identitas dan masa depan bangsa Papua. Pendidikan dasar Anari dimulai di Papua, namun seiring dengan perkembangan situasi politik di wilayah tersebut, Anari melanjutkan pendidikan menengahnya di Jawa Tengah. Di sini, ia mulai lebih mendalami kajian-kajian politik, sejarah, dan masalah sosial di Papua. Pendidikan di luar Papua memberikan Anari kesempatan untuk mengenal berbagai perspektif dan semakin memahami bahwa perjuangan untuk kemerdekaan Papua bukan hanya sebuah masalah lokal, melainkan merupakan isu internasional yang perlu didorong di tingkat global. Terlibat dalam gerakan kemerdekaan Papua. Setelah kembali ke Papua pada akhir 1990-an, Anari mulai aktif dalam gerakan-gerakan pro-kemerdekaan. Pada periode tersebut, Indonesia sedang berada dalam masa transisi politik yang penuh ketidakpastian pasca reformasi, dan Papua Barat menjadi salah satu wilayah yang terus bergejolak. Seiring dengan peningkatan ketegangan di Papua Barat, Anari merasa terdorong untuk ikut serta dalam gerakan kemerdekaan. Ia mendirikan beberapa organisasi pemuda yang memiliki fokus memperjuangkan kemerdekaan Papua dan mendesak dunia internasional agar mengakui Papua Barat sebagai bangsa yang berhak merdeka. Pada tahun 1999, seiring dengan meningkatnya ketegangan di Papua Barat, Anari mulai terlibat dalam aksi-aksi mahasiswa dan kelompok pemuda yang mendukung Papua Barat untuk mendapatkan kemerdekaan. Mereka memprotes tindakan militer Indonesia yang melakukan kekerasan terhadap rakyat Papua, mengingatkan dunia bahwa Papua Barat adalah wilayah yang tidak pernah diberi kesempatan untuk menentukan nasibnya secara bebas melalui proses yang sah. Selain itu, Anari juga menyadari bahwa perjuangan Papua Barat tidak hanya bisa bergantung pada kekuatan militer atau demonstrasi jalanan, tetapi juga harus mengandalkan upaya diplomatik yang serius. Oleh karena itu, ia mulai memperluas jaringan internasional dan mengadakan kontak dengan kelompok-kelompok yang juga memperjuangkan kemerdekaan dan keadilan sosial di dunia. Anari menilai bahwa mengangkat isu Papua Barat di forum internasional
terutama di Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, merupakan salah satu jalur utama untuk mendapatkan dukungan global bagi kemerdekaan Papua. Kepemimpinan di West Papua Liberation Organization. John Anari dikenal luas sebagai ketua dari West Papua Liberation Organization (ATION), sebuah organisasi yang didedikasikan untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat dan hak-hak masyarakat adat Papua. Sebagai ketua West Papua Liberation Organization, Anari memimpin berbagai inisiatif internasional untuk memperjuangkan pengakuan kemerdekaan Papua Barat. Ia memfokuskan perjuangan organisasinya untuk membangun kesadaran global mengenai situasi di Papua Barat dan mendesak komunitas internasional agar memberikan tekanan kepada Indonesia untuk memberi Papua hak menentukan nasibnya sendiri. Selama lebih dari 1 dekade, Anari berupaya membawa suara rakyat Papua ke panggung dunia dengan melibatkan diri aktif dalam diskusi di berbagai forum internasional, terutama PBB. Organisasinya mengadvokasi agar Papua Barat diakui sebagai negara merdeka, dengan menekankan bahwa Papua Barat merupakan wilayah yang masih dijajah oleh Indonesia. Anari menganggap bahwa pengakuan internasional terhadap Papua Barat sebagai entitas yang berdaulat adalah langkah penting untuk memastikan bahwa rakyat Papua dapat menentukan nasib mereka tanpa intervensi dari negara lain. Sebagai pemimpin West Papua Liberation Organization, Anari berupaya untuk membangun aliansi dengan berbagai negara dan organisasi internasional yang mendukung hak asasi manusia dan dekolonisasi. Salah satu cara utama yang ditempuh West Papua Liberation Organization adalah dengan membawa isu Papua Barat ke dalam agenda dekolonisasi PBB. Mereka berpendapat bahwa Papua Barat harus dimasukkan dalam daftar wilayah yang masih dalam status penjajahan menurut hukum internasional. Selain itu, Anari juga mengusahakan agar Indonesia memenuhi kewajibannya sebagai negara anggota PBB untuk menghormati hak-hak fundamental masyarakat Papua yang tertindas. Ladies and gentlemen, I'm John Anari from West New Guinea or West Papua. West Papua is a victim of the Cold War and mining conspiracy. Finally, United States of America and United Nations support Indonesia to occupy non-self-governing territory of West New Guinea or West Papua. See UN Resolution 448 that set up West Papua or West New Guinea as non-self-governing territory. After the establishment of UN Resolution 1514 in 1960 for granted independence to all non-self-governing territory around the world. So our administrator, the Kingdom of Netherlands, granted independence for our island of West New Guinea in December 1st, 1961. After we declared independence, then Indonesia sent the military in 19 December 1961 to occupy West New Guinea. So U.S. President John F. Kennedy pushed the Kingdom of Netherlands to transfer the administration of West New Guinea to the United Nations Temporary Executive Authority, then transfer it to the Republic of Indonesia. We deny that United Nations Charter Article 85 have to grant the trusteeship over West New Guinea. But UN Charter Article 85 Part 2 require that the trusteeship agreement, the General Assembly Resolution 1752, it's which authorizes foreign invasion and colonial rule over people and homeland. For a year, I have repeatedly asked this forum to obey the law that must tell the Trusteeship Council about General Assembly Resolution 1752. Again, and I'm asking this organization to obey your own law. We asking UNSRIP and EMRIP recommended to ECOSOC to set up UN Resolution 1752 into the agenda of the Trusteeship Council this year. Because of that, today my soldier West Papua National Liberation Army fighting in the island, and so many thousand soldier Indonesians sent to the island of West New Guinea. And now Indonesia using the air bomber the village, make our people running to the forest. But my soldier never give up, and we can continue to fight until we get our right to self-determination. So I thank you for this time to me to speaking. Thank you so much. Diplomasi di PBB dan komitmen terhadap masyarakat adat.
Salah satu upaya besar yang dilakukan oleh ANARI dalam beberapa tahun terakhir adalah memperjuangkan pengakuan internasional terhadap Papua Barat melalui jalur diplomasi. Dengan mengusung perspektif masyarakat adat, ANARI menekankan bahwa perjuangan Papua Barat bukan hanya soal kemerdekaan politik semata, tetapi juga soal penghormatan terhadap hak-hak budaya, sosial, dan ekonomi masyarakat adat Papua yang selama ini terpinggirkan. ANARI dan West Papua Liberation Organization aktif di Komisi Masyarakat Pribumi PBB, di mana mereka berbicara tentang perlunya pengakuan hak-hak masyarakat adat di Papua Barat, termasuk hak untuk mengelola tanah dan sumber daya alam mereka tanpa campur tangan dari pemerintah Indonesia. Melalui platform ini, ANARI mengadvokasi hak-hak dasar masyarakat Papua untuk mengatur kehidupan mereka sendiri dan mempertahankan identitas budaya mereka yang unik. Sebagai bagian dari usahanya di PBB, ANARI juga memperjuangkan hak untuk pendidikan, kesehatan, dan kebebasan berpendapat bagi masyarakat Papua yang selama ini seringkali diabaikan oleh pemerintah Indonesia. Ia mendesak agar Indonesia menghentikan kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat Papua, termasuk penambangan besar-besaran yang merusak lingkungan hidup dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat adat. So, I hope this forum can, especially for special reporter, come look on my island of West Papua. So, and then UN General Assembly must review back the agreement between Indonesian Republic and then the Kingdom of Netherlands because that's make our life problem today. So I urge the UNSRIP and MRIP asking the UN General Assembly to revoke the General Assembly Resolution 2504 that established the referendum in the fake referendum and established by this resolution. Thank you so much. Kolaborasi dengan aktivis Aceh dan gerakan kemerdekaan lainnya. Pada beberapa tahun terakhir, perjuangan ANARI semakin menguat melalui solidaritas dengan aktivis kemerdekaan lainnya, terutama dari Aceh. Para pejuang kemerdekaan Aceh yang sebelumnya terlibat dalam perlawanan terhadap pemerintah Indonesia melalui Gerakan Aceh Merdeka, GAM, telah lama mengalami tekanan dan diskriminasi serupa dengan yang dialami oleh masyarakat Papua. Solidaritas antara Papua Barat dan Aceh semakin mempertegas bahwa perjuangan kemerdekaan di Indonesia tidak hanya terbatas pada Papua, tetapi juga melibatkan bangsa-bangsa lain yang memiliki hak untuk menentukan nasib mereka sendiri. John ANARI dan aktivis kemerdekaan Aceh saling mendukung dalam memperjuangkan hak-hak mereka di tingkat internasional. Keduanya bekerja sama dalam memperkenalkan masalah Papua dan Aceh kepada komunitas internasional dan mencari dukungan dari negara-negara yang peduli dengan isu dekolonisasi dan hak asasi manusia. Aliansi ini semakin memperkuat posisi mereka di arena internasional, di mana suara mereka yang bersatu lebih sulit untuk diabaikan oleh negara-negara besar. Perjuangan di tengah represi dan ancaman. Perjuangan ANARI dan para aktivis kemerdekaan Papua Barat tidak pernah tanpa tantangan. Selain menghadapi perpecahan di kalangan gerakan kemerdekaan itu sendiri, ANARI juga harus berhadapan dengan represivitas yang terus-menerus dilakukan oleh aparat Indonesia. Banyak dari rekan-rekan aktivisnya yang ditangkap, disiksa, atau bahkan dibunuh karena terlibat dalam gerakan ini. ANARI sendiri beberapa kali mendapat ancaman langsung terhadap keselamatannya, dan dirinya telah menjadi target utama dalam upaya Indonesia untuk menghancurkan perlawanan Papua. Namun, meskipun dihadapkan pada risiko besar, ANARI tetap teguh pada komitmennya. Dia percaya bahwa perjuangan untuk Papua Barat adalah perjuangan yang harus terus dilanjutkan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ia menyadari bahwa meskipun tekanan dan ancaman terus datang, dukungan internasional yang semakin besar untuk perjuangan Papua memberikan harapan baru bagi masa depan tanah kelahirannya. Warisan dan pengaruh internasional. Warisan perjuangan John ANARI dalam konteks kemerdekaan Papua Barat akan dikenang sebagai salah satu kontribusi terbesar dalam gerakan dekolonisasi abad ke-21. Upaya diplomatiknya untuk membawa suara Papua ke forum internasional, khususnya di PBB, telah membantu meningkatkan kesadaran dunia akan penindasan yang dihadapi oleh masyarakat Papua. Dengan tekad yang tidak kenal lelah, ANARI terus memperjuangkan kemerdekaan Papua melalui berbagai jalur diplomatik, baik dengan masyarakat adat maupun aliansi internasional yang semakin luas. Sebagai seorang pemimpin yang berkomitmen, John ANARI menjadi simbol perjuangan bagi rakyat Papua yang selama ini terpinggirkan dan tidak diakui hak-haknya. Meskipun jalan menuju kemerdekaan masih panjang dan penuh rintangan, semangat juang ANARI akan terus menginspirasi generasi muda Papua dan seluruh dunia dalam perjuangan untuk kebebasan, keadilan, dan hak asasi manusia. Sebagai Ketua West Papua Liberation Organization, ANARI telah menunjukkan bahwa perjuangan Papua Barat bukan hanya untuk masa kini, tetapi juga untuk masa depan yang lebih baik bagi semua rakyat Papua.